Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa radhiyallahu anhu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Min alamatil i'timadi 'alal amal iku tetap setengah saking tandane tetanggenan alal amale ngatasé amal. Nuqsanur rajai utawi sudane pengarep-arep inda wujudi zalali ing dalam nalikane anane kepleset. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari membuka hikmah yang pertama dengan nasihat sebagian dari tandanya orang yang mengandalkan amal. Tandanya orang yang bergantung kepada amal, yaitu hilangnya atau berkurangnya harapan-harapan kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia terjatuh, ketika dia terjerembab. Nuwun sewu Bapak Ibu, ketika seseorang itu mengandalkan kemampuan dirinya, lalu dirinya dalam keadaan kepepet, misal hutang numpuk, dirinya sudah dalam keadaan sakit-sakitan, mau cari kerja, lowongan kerja sulit, mau buka usaha modal tidak ada. Lalu bagaimana? Ketika dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, maka dia akan nuqsanur raja'i 'inda wujudi zalal. Dia akan berputus asa dari rahmatnya Allah ketika dia terjatuh. Begitupun seseorang dalam tingkatan ibadah, ketika dia hanya mengandalkan bergantung hanya kepada amalnya saja, maka orang ini akan berputus asa dari rahmatnya Allah ketika dia terjatuh. Kula lajengaken apa laku kira sampun nggih? Nanti kita menit 10 menit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'alal amali. Ai amalil jawarihi tegese amal anggota badan. Bayane min sholawatin wa azkarin wa ghairiha, saking pira-pira salat, wa azkarin lan pira-pira zikir, wa ghairiha lan saliyane salat zikir. Sebagian tandanya orang yang mengandalkan atau bergantung kepada amal. Amal yang dimaksud di sini ialah amal ibadah seperti sholat, zikir dan lain sebagainya. Wal mu'tamidu tawi wong kang tetanggenan ala zalika ing atase mengkono-mengkono amal iku al-ubadu pira-pira ahli ibadah wal muriduna lan pira-pira wong kang pengin usul nyang Allah. Bapak Ibu ingkang dipun muliakan Allah, ada dua golongan, ada dua kelompok orang yang mengandalkan amal mereka atau menggantungkan keselamatan diri mereka pada amal ibadah mereka. Artinya dalam kurung bukan kepada Allah Ta'ala secara murni, tapi dia mengandalkan dirinya sendiri. Mereka itu adalah disebut abid. Abid itu orang yang ahli ibadah. Yang kedua murid, orang yang ingin atau menghendaki kedekatan secara spiritual, ingin usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada abid ahli ibadah, ada murid orang yang pengen usul kepada Allah. Dua kelompok orang yang mengandalkan amal untuk menjamin keselamatannya. Tak cerita nih Bapak Ibu, dulu ada cerita, entah ini kisah nyata atau bukan, kula mboten wantun mengatakan iya atau tidaknya, tapi saya pernah membaca di salah satu kitab. Ada orang yang selama hidupnya, selama usia 80 tahun belum pernah bermaksiat dan selalu menjalankan amal taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian orang ini meninggal dunia dan oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Proteslah. Ya Allah, kenapa engkau memasukkan aku ke dalam neraka? Bukankah aku selama 80 tahun hidupku di dunia, aku belum pernah tidak beribadah, aku tidak pernah bermaksiat ya Allah. Oh kayak gitu. Oke ya Allah. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surga, tetapi hanya 80 tahun saja. Setelah itu kamu di neraka secara abadi. Ya Allah, kenapa engkau memasukkanku di surganya 80 tahun? Loh, kamu kan berkata masuk surga karena amalmu, bukan karena rahmatku. Kamu beribadah hanya 80 tahun, belum dihitung waktu tidurmu. Mana mungkin ada orang yang tidak pernah bermaksiat? Al-insanu ma'amul khata' wa nisyan. Manusia itu kadang lupa, kadang salah, tidak mungkin. Nah ini sudah tak kasih 80 tahun, kuis bonus kamu. Loh, berarti artinya ibu, bapak, jangan pernah kita hanya mengandalkan amal kita. Karena nuwun sewu, amal kita itu banyak sekali kurangnya dari segi syariat. Baca Quran, bacaan Qurannya. Maka jangan hanya mengandalkan amal kita yang penuh dengan kekurangan dan mungkin ada riyaknya, tapi andalkanlah Allah yang maha mengasihi, Allah yang maha menerima, bukan kita yang menilai. Ada dua golongan orang yang meyakini amalnya bisa menyelamatkan. Yang pertama ahli ibadah, dan kedua orang yang ingin usul kepada Allah. Yang pertama, fal awwaluna mongko utawi wong kang pertama, fal awwaluna mongko utawi pira-pira wong kang pertama